balik lagi dengan saya, Lutfi Fatur Rahman Saputra. Saya adalah graduate trainee batch 5 APB Sinarmas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai struktur fiber. Pada kali ini, saya membawa judul From Fiber to Paper. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana memahami bagian kayu, kemudian memahami struktur fiber, dan yang terakhir, memahami klasifikasi kayu. Indonesia adalah penghasil kertas terbesar nomor 6 di dunia. Banyak jenis pohon yang digunakan untuk pembuatan kertas. Misalnya di Indonesia menggunakan pohon dalong yang kini sudah langka, Mesir menggunakan papirus, serta Cina dan Korea menggunakan bambu. Bahan baku pulp yang digunakan di APB adalah menggunakan kayu yang umumnya berjenis akasia. Akasia dipilih karena usia panennya yang relatif singkat dan serat-seratnya yang pendek. Usia siap panen pohon akasia adalah 5-6 tahun. Kayu akasia memiliki struktur yang mudah rapuh dan mudah pecah. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari kayu. Secara umum, batang kayu memiliki kulit kayu atau pulp yang berfungsi untuk melindungi pohon dari pengaruh luar. Di bawah kulit kayu ada kambium, yang merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Pulp dan kambium ini mengandung sangat sedikit fiber. Pada mikroskopis, kita dapat melihat bagian-bagian kayu terdiri dari vessel, traceit, dan fiber. Vessel dan traceit merupakan alat transportasi air dan nutrisi ke seluruh bagian pohon. Fiber, vessel, dan elemen kayu lainnya saling terikat oleh lignin dan zat ekstraktif lainnya. Lignin adalah bagian yang tidak diharapkan dalam pembuatan pulp dan kertas. Lignin dapat dilakukan dalam proses pemasakan yang dinamakan delignification dan kemudian dilakukan bleaching atau pemutihan untuk mendapatkan warna putih dari buburan kertas yang telah dimasak. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur fiber. Bentuk fiber memiliki perbandingan 1/100 antara diameter dan panjang fiber. Dinding fiber terdiri dari dinding dalam dan dinding luar, yang diantaranya terdapat lapisan fiber yang tebal yang kaya akan selulosa. Bila fiber kita perbesar, dapat kita lihat bahwa fiber itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu primary wall dan secondary wall, di mana secondary wall terdiri dari 3 lapisan, yaitu S1, S2, dan S3, dan fiber memiliki bagian tengah yang berbentuk pipa yang berlubang yang dikenal sebagai lumen. Jadi kita akan membahas mengenai struktur fiber satu persatu. Yang pertama ada dinding luar atau primary wall, memiliki ketebalan 0,1 sampai 0,3 mikron dengan jumlah kubus OH yang rendah, sehingga untuk menjalin ikatan hidrogen juga rendah. Dalam proses refining, dinding ini akan terbuang. Selanjutnya ada outer secondary wall yang memiliki ketebalan 0,1 sampai 0,2 mikron, memiliki kemampuan yang rendah untuk menyerap air, serta kemampuan untuk berikatan hidrogen juga rendah, sehingga dalam proses refining lapisan ini dipecah dan sebagian akan terbuang. Selanjutnya ada secondary wall, memiliki ketebalan 1-5 mikron, memiliki kubus OH yang tinggi, yaitu 80% dari total fiber, memiliki fiber yang sejajar searah. Hal ini membuat fiber lebih kaku dan kuat. Kemudian ada inner secondary wall, memiliki ketebalan 0,1 mikron yang berfungsi untuk membatasi antara secondary wall dan lumen. Yang terakhir ada lumen, yaitu inti berlubang dari fiber yang akan mengecil atau hilang sama sekali dalam proses pembuatan kertas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi kayu. Klasifikasi kayu tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu antara softwood dan hardwood. Softwood yaitu kayu yang memiliki fiber serat panjang, sebagian besar tersedia di daerah berliku dingin dan sedang, ukuran fibernya antara 2-4 mm, memiliki paper strength yang tinggi, dan banyak ditemukan pada pohon pinus, agatis, dan araucaria. Sedangkan hardwood yaitu kayu yang memiliki serat pendek, sebagian besar tersedia di daerah yang beriklim tropis dan sedang, memiliki ukuran fiber 0,7-1,2 mm, mempunyai paper strength yang rendah, biasanya terdapat pada pohon akasia dan eucalyptus alba. Dan ini adalah perbedaan antara komponen softwood dan hardwood. Pada selulosa, softwood memiliki 42%, sedangkan hardwood juga memiliki 42%. Hemiselulosa, softwood memiliki 27%, sedangkan hardwood 30%.
Dan kandungan lignin, softwood memiliki 28%, sedangkan hardwood memiliki 20%. Dan zat ekstraktif, softwood memiliki 3%, sedangkan hardwood 5%. Pada sesi ini kita memiliki kesimpulan. Pertama adalah part of wood. Kayu tersusun dari berbagai bagian, yaitu bark, cambium, sapwood, hardwood, dan grain. Yang kedua adalah structure of fiber. Fiber tersusun dari berbagai bagian, yaitu primary wall, secondary wall, inner secondary wall, dan lumen. Sebuah fiber terdiri dari kumpulan makrofibril, sebuah makrofibril terdiri dari mikrofibril, dan sebuah mikrofibril terdiri dari rangkaian polimer glukosa. Dan yang ketiga adalah classification of wood. Berdasarkan klasifikasinya, kayu dibedakan menjadi dua, yaitu serat panjang dan serat pendek. Demikian sesi materi pada struktur fiber. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada saran dan kritik bisa dilampirkan dan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Thank you.